Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang tafsir suratul Masad atau suratul Lahab atau surat Tabbat. Ya. Ini sebagaimana telah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang muqaddimah daripada surat Al-Masad atau suratul Lahab. Kita telah sebutkan tentang asbabun nuzul, tentang paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang menolong dakwahnya Nabi, ada juga yang tidak beriman akan tetapi menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka juga ada yang tidak beriman akan tetapi sangat sekali memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah paman beliau yang disebutkan dalam suratul Masad ini, yaitu Abu Lahab. Maka setelah kita mengetahui tentang asbabun nuzul, ya, nama-nama surat dan juga muqaddimah yang telah kita ketahui bersama pada kesempatan yang sebelumnya, maka insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan tafsir suratul Masad secara rinci, ayat demi ayat. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ma ahna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, dan begitu juga istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata tabbat itu banyak sekali ulama menjelaskan. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwasanya di antara makna tabbat itu adalah khasirat, rugi. Wa khabat, maknanya juga rugi. Jadi ada yang mengatakan tabbat itu artinya adalah rugi, artinya celaka, artinya binasa, ya, artinya kosong dari kebaikan. Maka dari makna-makna tersebut, para jamaah sekalian, ini tidak kontradiksi, tidak tabrakan. Oleh karena itu, semua yang disebutkan ini menjurus kepada keburukan yang diterima oleh Abi Lahab, yaitu dia menjadi orang yang rugi, dia menjadi orang yang binasa,
dia menjadi orang yang celaka. Dia orang yang mendapatkan kosong daripada kebaikan. Maka ini makna-makna semuanya para jamaah sekalian. Ini tidak bertabrakan, tidak berbenturan. Artinya maknanya sama. Menjurus bahwasannya Abu Lahab ini mendapatkan kerugian. Ya. Maka disebut tabbat, celaka, binasa, rugi, kosong dari kebaikan. Ini diantara daripada makna tabbat. Kemudian tabbat yada, ya, celakalah, binasalah, rugilah, ya, yada, kedua tangan. Maka kalau kita, ya, secara zahir, ya, yang celaka itu kedua tangannya saja. Nah, bagaimana dengan mukanya? Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan badannya? Bagaimana dengan kakinya dan anggota tubuh yang lainnya? Apakah tidak celaka? Yang celaka itu cuma kedua tangannya saja? Maka ulama menjelaskan bahwasannya, ya, di dalam ayat ini disebutkan kecelakaan, kerugian pada kedua tangan Abi Lahab, maksudnya adalah perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab ini menjadi sebab kecelakaan dia. Karena sebagian besar, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sebagian besar dilakukan oleh apa? Oleh tangan. Ya. Nyuci pakai tangan, nulis pakai tangan. Ya. Apalagi, ya, melempar orang pakai tangan. Oleh karena itu disebutkan kecelakaan pada kedua tangan Abi Lahab. Karena apa? Karena perbuatan sebagian besar daripada perbuatan itu penyebabnya adalah disebabkan oleh kedua tangan. Termasuk kejelekan yang dilakukan oleh Abi Lahab, sebuah, ya, perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melempari batu. Ya, Abi Lahab melempari batu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Maka ini juga dilakukan oleh kedua tangan Abi Lahab. Maka ini menunjukkan bahwasannya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagian besar itu yang berperan adalah kedua telapak tangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasannya celaka, rugi kedua tangan Abu Lahab, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan dia menjadi rugi, menjadi binasa, menjadi cilaka. Karena apa? Tadi sudah saya sebutkan bahwasannya dari segala macam perbuatan manusia itu kebanyakan dilakukan oleh kedua tangan. Oleh karena ini di sini sebutkan tabbat yada, celaka, rugi, binasa, kosong dari kebaikan. Yada, kedua tangan Abi Lahab. Ini bukan berarti bahwasanya badannya juga tidak binasa, kakinya tidak binasa, mukanya tidak binasa, itu tidak. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab itu menyebabkan dirinya binasa. Kemudian Abi Lahab, ya, disebutkan Abu Lahab. Abu Lahab, ya, ini salah satu daripada
laqab ya, maka tidak mengapa seseorang itu dikasih laqab. Ya, dikasih laqab. Contohnya ada orang punya anak namanya Abdullah, dikasih laqab dengan Abu Abdullah. Ada orang punya anak Abdurrahman, bapaknya dikasih laqab Abi Abdurrahman. Maka ini tidak mengapa, tidak masalah. Ya. Ada orang punya anak namanya Joko, kasih Abu Joko, bapaknya Joko maksudnya. Dan ini tidak masalah, tidak mengapa dalam syariat Islam. Ya. Ini sebagai laqab. Nah. Apa maknanya Abi Lahab? Berarti bapaknya Lahab. Apa terus kita katakan bahwasanya Lahab itu adalah anaknya Abi Lahab? Ya. Lahab itu apa, Bu? Apa Lahab ini berarti bahwasanya bapaknya Lahab? Kalau tadi dikatakan Abu Abdurrahman, artinya adalah bapaknya Abdurrahman. Abi Abdullah, bapaknya Abdullah, artinya punya anak namanya Abdullah. Nah sekarang pertanyaannya, Abu Lahab, apakah Abu Lahab ini punya anak namanya Lahab? Tidak. Maka kita katakan tidak. Terus apa maknanya Lahab? Lahab itu artinya menyala-nyala. Ya, jadi kalau dikatakan Abu Lahab berarti bapaknya yang menyala-nyala. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya Lahab maknanya adalah bersinar. Ya. Lahab itu artinya bersinar. Karena dikatakan bahwasanya Abu Lahab ini adalah seorang yang apa? Ganteng. Seorang yang tampan, berwibawa. Orangnya gagah. Mukanya itu bersinar. Kalau menyakiti Rasulullah SAW, mau menyakiti, itu mukanya memerah. Ini Abu Lahab. Tapi sayang sekali, ganteng luarnya, tapi dalamnya enggak ganteng. Ya. Luarnya tampan, tapi dalamnya enggak tampan. Kira-kira kalau saya tanya sama ibu-ibu, lebih baik tampan dalamnya apa tampan luarnya, Bu? Luarnya apa dalamnya? Oh, kalau milih ya luar dalam. Ya. Kadang-kadang Masya Allah ada orang tampan, ganteng, tapi akhlaknya enggak tampan. Ada orang hitam enggak begitu ini, tapi akhlaknya bagus misalnya. Ada. Ya. Begitu juga, ya. Ketampanan, kecantikan seseorang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tampan, ada ganteng, tapi dalamnya enggak tampan. Ini menyebabkan ya, kecelakaan. Seperti apa yang dialami oleh Abu Lahab. Abu Lahab ini bersinar wajahnya, berwibawa, akan tetapi dalamnya itu tidak tampan, bahkan sangat busuk, sampai menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melempari batu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menuju ke pasar-pasar, Abu Lahab mengikuti dari belakang. Nabi mengatakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah wahai manusia, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? La tusaddiquh. Janganlah engkau membenarkan daripada laki-laki ini.
huwa kadzdzab, dia adalah tukang dusta. Coba, sedang berdakwah, sedang mengajak manusia kebaikan, tiba-tiba apa? Ada orang yang bahkan Nabi SAW adalah orang yang terkenal, orang yang dijuluki Al-Amin, dapat dipercaya. Nabi adalah orang yang jujur, tapi kemudian dinodai oleh seseorang ini, dan itu adalah paman Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, terkenal sebagai orang yang jujur, tapi kemudian dinodai oleh pamannya sendiri. Ya. Maka Abu Lahab itu adalah laqab bagi Abu Lahab ini. Ya. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah para jamaah sekalian, bahwasannya ketampanan seseorang, kecantikan seseorang tidak bisa menyelamatkan dirinya besok pada yaumil qiyamah apabila dia tidak mempunyai al-iman, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada suwarikum, tidak melihat kepada gambar-gambar kalian, rupanya itu tidak. Ya, apa itu ganteng, apa itu tidak ganteng, apa itu cantik, apa itu enggak cantik. Ya. Apa itu kurang, apa itu cacat, tidak lihat itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat gambar-gambar kalian, tidak melihat badan-badan kalian. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanduru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa, Bu? Ila qulubikum, melihat kepada hati. Tadi saya sampaikan kalau luarnya tampan, ganteng, cakep, tapi dalamnya enggak cakep, tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau luarnya pas-pasan, dalamnya bagus, maka ini adalah insyaallah akan bisa menyelamatkannya besok pada hari kiamat. Ya. Jadi Abu Lahab itu adalah laqab bagi Abu Lahab. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abi Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama aslinya Abu Lahab itu siapa, Bu? Nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nama Abdul Uzza itu baik atau tidak, Bu? Abdul Uzza baik atau tidak? Baik atau tidak, Bu? Ya. Enggak baik. Karena apa artinya? Abdun, itu artinya hamba.
Uzza itu artinya adalah berhala. Berhalanya orang musyrik. Kok kemudian seseorang dikasih nama dengan nama Abdul Uzza. Namanya apa? Abdul Uzza, hambanya berhala. Ini jelas menunjukkan suatu nama yang tidak baik. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah juga berhati-hati untuk memberi nama kepada anak-anaknya. Jangan asal comot. Jangan terus ngambil dari Al-Quran terus bangga. Punya anak ikut-ikutan dikasih nama Abu Lahab. Punya nama dikasih nama Abdul Muttalib. Ya, maka ini adalah nama yang tidak baik. Ya, Ana Abdun artinya adalah hamba. Uzza itu adalah nama berhala, berhalanya orang musyrik. Maka oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an nama aslinya? Karena apa? Karena namanya sudah sangat buruk. Menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhalanya orang musyrik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala enggak masukkan di dalam Al-Qur'an dengan nama aslinya. Nama aslinya Abu Lahab Abdul Uzza. Tapi Allah enggak masukkan Abdul Uzza karena apa? Tidak mau Quran itu dikotori dengan nama-nama yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya laqab. Laqabnya apa? Abu Qasim. Ya. Abu Qasim artinya bapaknya Qasim. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama aslinya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad adalah Rasulullah. Allah sebutkan dengan nama asli. Ibrahim Allah sebutkan dengan nama asli. Wa idh qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Yusuf Allah sebutkan nama asli. Tidak disebut dengan nama laqab. Tapi giliran Abu Lahab Allah enggak kasih nama dengan nama asli. Tapi disebut dengan nama laqabnya, yaitu Abu Lahab. Kenapa? Karena namanya sudah sangat jelek, yaitu penghambaan kepada berhalanya orang musyrik, yaitu Uzza. Maka para jamaah, ini juga hati-hati bagi kita semuanya. Kalau punya anak, jangan kasih nama asal somot, mentang-mentang dari Quran, kita langsung ambil Fir'aun. Namanya siapa? Fir'aun. Ya. Ada lagi namanya Abdul Manam. Manam itu bukan dari nama Allah. Ya. Seperti juga Abdul Muttalib. Muttalib itu bukan asma'illah. Bukan nama dari nama-nama Allah. Karena Abdul Muttalib ini adalah sebelum datangnya risalah Islam. Sehingga mungkin dikasih nama dengan nama-nama yang ya tidak sesuai. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya sebaik-baiknya nama itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baiknya nama adalah Abdullah, hambanya Allah, atau Abdurrahman, ya, hambanya Ar-Rahman. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kecelakaan, ya, kebinasaan bagi kedua tangan Abi Lahab, ya, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, nas langsung bahwasanya kecelakaan ini, kebinasaan ini akan didapatkan oleh Abi Lahab. Watab,
dan binasa. Maka ulama menjelaskan tentang watab ini maknanya adalah binasa, ya. Bahwasanya tabbat yang pertama itu adalah doa, kemudian watab yang kedua ini adalah menunjukkan bahwasanya doanya ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini sudah terwujud, ya, kecelakaan bagi Abi Lahab. Ya. Kemudian ayat kedua para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ahna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidaklah berguna, ya, baginya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Abi Lahab ini bahwasanya tidaklah berguna darinya hartanya. Ya. Wa ma kasab. Ya. Dan apa yang ia usahakan. Ya. Dan disebutkan bahwasanya wa ma kasab, apa yang ia usahakan, maknanya adalah, ya, di dalam tafsir Muyassar dijelaskan ma ahna anhu maluhu wa waladuh. Tidak berguna baginya hartanya, wa waladuh, dan juga anaknya. Walan yarudda anhu syai'an min adabillah idza nazala bihi. Disebutkan dalam tafsir Muyassar ma ahna anhu maluhu wa ma kasab, artinya adalah ma ahna anhu maluhu wa waladuh. Tidak akan berguna baginya hartanya dan juga anaknya. Kenapa disebutkan wa ma kasab? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya anak itu termasuk daripada hasil kedua orang tuanya. Anak itu sebaik-baik hasil dari hasil yang dihasilkan oleh kedua orang tuanya. Wal waladu min kasbi abih. Dan anak itu adalah termasuk hasil usaha ayahnya. Ya. Maka anak ini termasuk hasil kita. Ya. Hasil kita. Maka disebutkan bahwasanya hartanya Abi Lahab, anak-anaknya Abi Lahab itu sama sekali tidak bisa menolak, menghalang-halangi sedikit pun min adzabillah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala idza nazala bih, ketika azab itu turun kepadanya. Maka Abu Lahab ini menduga, menyangka bahwasanya, ya, dalam suatu riwayat pun dijelaskan, seandainya apa yang dikatakan oleh keponakanku Muhammad itu adalah benar, maka ini adalah seorang yang kaya, maka saya akan tebus dengan harta saya akan tebus dengan anak-anak saya. Ya. Maka para jamaah sekalian, harta itu tidak akan berguna bagi pemiliknya apabila pemiliknya ini tidak mempunyai iman. Ya. Dan juga tidak digunakan harta ini untuk, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah hartanya Abu Lahab. Ya. Maka dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwasanya tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya an arba', tentang 4 perkara.
Ya. Pertama disebutkan wa an umrihi, ya, tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan? Ya, umur yang kita miliki ini untuk apa digunakan? Ya. Dan juga akan ditanya wa an ilmin, tentang ilmunya. Apakah dia sudah amalkan atau belum? Maka ilmu-ilmu yang kita dapati, ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, ya, ini juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kita miliki. Maka bagi para guru, para mudarris, para ustadz, para kiai, ini sebenarnya berat sekali. Kalau dia punya ilmu, tapi ilmunya nggak diamalin, ini berat. Akan ditanya besok pada hari kiamat. Ya. Tapi ini bukan berarti bahwasanya nggak boleh cita-cita menjadi ustadz, menjadi guru, itu tidak. Ayo terus jadi ustadz, jadi muballigh, jadi dai, tapi dai-dai yang bisa mengamalkan ilmu. Jangan cuma tahu saja. Karena ilmu ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya besok pada hari kiamat. Ilmu yang kamu dapatkan, ilmu yang kamu peroleh, itu sudah diamalkan atau belum? Ya. Kemudian akan ditanya juga wa an malihi, ya, tentang hartanya. Min aina iktasab, dari mana dia dapat dan kemana ia belanjakan. Ya. Harta yang kita dapat, harta yang kita peroleh, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta-harta yang kita miliki. Ya. Kaki kita tidak akan bergeser besok pada hari kiamat sebelum ditanya tentang hal-hal ini. Tentang umurnya, ya, tentang ilmunya, ya, tentang harta. Maka termasuk harta ini besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ahna anhu maluhu." Tidak berguna baginya, ya, bagi Abu Lahab hartanya. Karena apa? Karena tidak memiliki iman, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi dengan batu. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah semua harta tidak bermanfaat? Bermanfaat. Asal yang punya itu mempunyai iman dan juga dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta-harta yang kita miliki para jamaah semuanya, ini hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kepengin selamat, ya, sebagian harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu setelah kita gunakan untuk bekal hidup di dunia. Makan, untuk minum, untuk beli baju, beli mobil, beli rumah. Tapi dari harta-harta yang lain ada yang disisihkan. Jangan sampai gak ada sedikit pun harta yang kita sisihkan untuk jalan Allah. Karena hartanya ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah harta kita yang sebenarnya besok yang akan kita dapatkan di yaumil qiyamah, sampai akan kita rasakan ketika kita berada di dalam kubur. Maka kalau ada sumbangan, ada ini, ada infak, kita hatinya tergerak
kepengin untuk apa? Untuk ikut serta andil dalam infak. Untuk ikut andil dalam bersedekah. Karena apa? Karena ini ya, harta yang sebenarnya yang kita miliki untuk bekal besok di akhirat. Dan juga wa ma kasab, dan juga anaknya, ya, anaknya, ya, disebutkan, ya, bahwasanya di antara anak-anak Abu Lahab itu ada 3, ya. Yang pertama namanya adalah Utbah. Namanya apa? Utbah. Kedua Mut'ad, dan yang ketiga Utaibah. Yang 2 ini berhasil untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi 2 yang pertama, Utbah dan Mut'ad, itu keduanya masuk ke dalam agama Islam Yaumal Fath, pada hari penaklukan kota Mekah. Adapun yang satu, Utaibah, ini tidak masuk Islam. Ya, tidak masuk Islam. Jadi anaknya pun seperti itu. Anaknya juga nggak bisa menyelamatkan. Ya, maka anak ini juga, Masya Allah, mempunyai peran yang sangat luar biasa. Seandainya kita didik dengan baik, ya, menjadi anak-anak yang soleh, itu juga akan berguna bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika kita tidak mempunyai dasar iman, maka anak ini tidak bisa memberikan kemanfaatan buat kita semua. Oleh karena itu, para jamaah yang mempunyai anak, ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka harus kita jaga, kita arahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga taat kepada Allah, memiliki dasar iman kepada Allah, sehingga anak ini akan bermanfaat buat kita semuanya besok di yaumil qiyamah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab, kelak ia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Neraka yang menyala-nyala ini sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada diri Abi Lahab, ya, ini sudah tidak mau lagi kepada al-iman, ya. Dan juga kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Wa kadzalika imra'atuhu, ya, wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan juga istrinya, ya, istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar, ya. Imra'atuhu ay Ummu Jamil, namanya adalah Ummu Jamil, zaujati Abi Lahab, istrinya Abi Lahab, ya. Termasuk istrinya, ya, Ummu Jamil ini juga suka menyakiti Rasulullah SAW. Di antara perbuatan jelek, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh istrinya Abi Lahab, ini juga hammalatul hatab, suka membawa, ya, kayu bakar yang digunakan untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menaruh duri, menaruh kotoran, ditaruh amama baiti, ditaruh di depan halaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu juga tukang adu domba, hammalatul hatab, ya, pembawa, ya, kayu bakar. Maka di antara juga perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh istrinya adalah bahwasanya dia menjual kiladahnya, menjual kalungnya demi untuk apa? Menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kelak juga ini kalungnya besok akan dikalungkan pada lehernya, ya.
ya, yaitu sebuah ya besi ya yang nanti akan dililitkan di lehernya Ummu Jamil kelak pada hari kiamat, karena ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek yang diarahkan kepada Nabi SAW, sampai menaruh duri, menaruh kotoran, ya, kemudian ditaruh di depan rumahnya Nabi SAW untuk menyakiti Nabi SAW, bahkan rela menjual perhiasannya, yaitu kalungnya, demi untuk menyakiti Rasulullah SAW. Fi jidha hablum min masad, di dalam lehernya itu ada tali dari sabut. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari surat Al-Lahab ini ya ada sekitar tahdirat ashrah fi surah. Ada sekitar 10 hal yang harus diperhatikan terkait dengan surat Al-Lahab ini. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa mencatat ya peringatan-peringatan yang ada di dalam surat Al-Masad atau surat Lahab ini yang hendaknya kita bersama-sama perhatikan ya. Yang pertama adalah untuk berhati-hati at-tahdhir min sabbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita untuk berhati-hati daripada apa? Sabbur Rasul, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perbuatan yang sangat jelek. Yang dicontohkan oleh siapa? Yang dicontohkan oleh Abu Lahab dengan mengatakan apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sabaha, ayo kumpul. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, menyampaikan suatu perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, kemudian Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana? Apakah cuma gini saja engkau mengumpulkan kami? Ini salah satu celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi. Ya. Maka di zaman-zaman sekarang juga banyak praktek-praktek dari model apa? Mencela Nabi. Ya. Maka kita harus berhati-hati dari perbuatan apa? Suka mencela Nabi, mengolok-olok Nabi. Ya, ini hati-hati. Kemudian yang kedua yang harus kita berhati-hati darinya adalah at-tahdhir min al-ittikal 'ala an-nasab wal qarabah. Berhati-hati daripada seseorang itu bersandar kepada nasab wal qarabah dan hubungan kekerabatan. Maka kadang-kadang orang itu asik, orang itu nyantai. Saya mah keturunan ustaz. Insya Allah bisa ini baik. Belum tentu. Banyak anaknya ustaz, nggak benar juga banyak. Banyak anaknya kiai. Tingkah lakunya nggak seperti bapaknya, banyak. Abu Lahab termasuk qarabah, termasuk dekat sekali hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pamannya sendiri. Maka paman itu keadaannya adalah seperti bapak. Tapi tidak bisa menyebabkan pamannya itu masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam kebahagiaan yang hakiki, yaitu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Jadi kita jangan sudah nyantai-nyantai, saya mah keturunan Habib. Saya keturunan ini. Sehingga enggak sholat, enggak ngaji, enggak dapat hidayah. Enggak boleh. Ya, kita enggak boleh apa? Berhati-hati dari bersandar kepada nasab. Ya, Qurabah. Abu Lahab amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pamannya Nabi, tapi tidak bisa terselamatkan. Kemudian peringatan yang ketiga adalah at-tahdhir min
qabihatil lisan wal bala mawkilun bil mantuq. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita harus berhati-hati daripada perkataan lisan yang jelek. Ya, maka kita harus apa? Jaga lisan. Salamatul insan min hifdzil lisan. Ada dikatakan selamatnya manusia itu tergantung dari sejauh mana dia menjaga lisan. Ya. Maka kalau ngomong tuh hati-hati. Ya. Ya, ini nanti yang sekarang lagi ramai itu tentang puisi ya. Gara-gara ngucapin puisi jadi heboh. Ya, suara ini katanya lebih merdu daripada suara adzan. Allahu Akbar. Ya. Terus apa lagi? Ya. Ini Masya Allah. Konde katanya lebih indah daripada apa? Hijab. Ya Allah. Dari pakai hijab. Ini hati-hati ngomong. Maka perkataan ini harus dijaga. Ini daripada untuk berhati-hati dari masalah apa, Bu? Masalah lisan. Lisan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian peringatan yang keempat adalah tahdzir min ismil qabih. Ya. Maka hati-hati juga dari ngasih nama dengan nama yang jelek. Kasih nama Abu Lahab. Ya. Ini nama yang jelek. Tapi kasih nama lah dengan nama-nama yang baik. Abdullah, Abdurrahman. Ya. Kemudian peringatan yang kelima adalah tahdzir minan nar. Ya. Untuk berhati-hati dari api neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika berceramah menyampaikan nasihatnya, ittaqullah, ittaqun nar. Berhati-hatilah dari api neraka. Jagalah dirimu dari api neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah kurma. Setengah kurma harganya berapa? Ya, murah. Ini diibaratkan selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah bisyikki tamrah, dengan setengah kurma. Jadi hati-hati dari api neraka. Kemudian peringatan yang keenam adalah tahdzir minat ta'azzus bil mal wal walad. Hati-hati dari berbangga-bangga dengan harta dan anak. Allah mengatakan ma ahna anhu maluhu wa ma kasab. Sebagaimana telah kita sebutkan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah berhati-hati dari min mutawa'ati imra'ah zaujaha fil batil. Hati-hati para ibu-ibu, para akhwat untuk tidak membantu suaminya dalam hal yang batil. Malah justrunya kalau suaminya enggak benar, suaminya melakukan hal yang batil, istri mengingatkan kepada suami. Bukan malah istri menyemangati ketika suami melakukan kebatilan. Tidak. Ini berhati-hati daripada seorang istri, seorang perempuan membantu suaminya dalam hal yang batil. Enggak boleh. Bahkan enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah at-tahdzir minan namimah. Kita untuk berhati-hati dari melakukan perbuatan namimah, mengadu domba. Karena adu domba ini bahayanya sangat luar biasa. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, la yadkhulul jannatan namam, tidak akan masuk ke dalam surga an-namam, yaitu orang yang suka
mengadu domba. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah tahdir min annal jaza min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka kalau dia berbuat baik, insya Allah akan menuai kebaikan. Kalau dia melakukan kejelekan, maka dia juga akan memetik kejelekan juga. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, tahdir min uqubati dunya qabla al-akhirah liman harabal Islam wa ahlah, yaitu peringatan daripada siksaan di dunia sebelum di akhirat bagi orang-orang yang memerangi Islam dan juga ahlul Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini dari tafsir suratul Masad. Ya, saya kira sudah cukup dari penjelasan suratul Masad ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan mungkin bisa, kalau bisa saya jawab, kalau tidak buat PR. Jazakumullahu khairan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Yang pertama adalah, Ustaz, apa makna arti suratul Masad dan surat Tabbat? Ya, maka suratul Masad, ya, suratul Masad ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang kelima, yaitu fi jidha hablun mim masad. Di dalam lehernya itu ada tali dari sabut. Ya. Jadi suratul Masad ini adalah surat sabut, ya. Karena ini menceritakan dengan kerjaan daripada Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Dia suka membawa kayu bakar yang diikat di lehernya, ya, menggunakan tali yang terbuat dari sabut, ya. Sabut itu apa sih? Sabut kalau kita lihat biasanya itu kalau ada tali dibuatnya dari sabut, ya, seperti ada sebagian tambang, ya, tali itu dibuatnya dari sabut, ya. Maka suratul Masad ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang nomor 5, yaitu fi jidha hablum mim masad. Nah, kalau surat Tabbat artinya apa? Ya, Tabbat itu adalah kecelakaan, kebinasaan, kerugian, ya. Bahkan ulama ada yang mengatakan kosong dari kebaikan. Makna semua ini adalah benar, karena ini adalah menjurus kepada kerugian yang akan didapat oleh Abu Lahab. Jadi kalau suratul Masad, surat Masad artinya sabut, itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima. Sedangkan Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu diambil dari surat Al-Masad yang nomor 1. Tabbat artinya binasa, rugi, kecelakaan, dan juga kosong daripada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Ustaz, apa hukum kotoran cicak? Ya, kotoran cicak yang sering kita temukan di masjid dan lain-lain. Maka kalau sifatnya kotoran cicaknya adalah kecil, ya, kecilnya kita tidak tinggal singkirkan saja, kita buang, ya, kita buang dari yang ada di masjid, karena ini sifatnya kecil, ya, kecil. Tapi kalau itunya apa? Najis, ya najis, karena keluar dari hewan yang tidak bisa dimakan, ya. Maka kencingnya seperti kayak apa, kotorannya itu, ya, najis kalau kita itu. Makanya, nah kalau jatuh di masjid bagaimana? Ya, kita tinggal ambil, dibuang, ya, dibuang, tidak usah dicuci, karena itu sifatnya kecil, sifatnya kecil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup mungkin kita tutup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.